bersama kedua tokoh dari Partai Golkar, Pak Christo dan Pak Dion. Sekarang Pak Christo, kita sudah ada terhubung dengan salah satu narasumber kita, Bapak Victor Membaik. Pak Victor. Ya. Halo, selamat siang Pak Victor. Ya, selamat siang. Baik Pak Victor, ini kita ada dialog interaktif bersama dengan Pak Ketua Partai Golkar, Pak Christo Evi, dan juga Bapak Dionysius Ulan yang kemarin dilantik pergantian antar waktu kemarin tuh, menggantikan Pak Amanus. Om Reden, selamat siang. Selamat siang Pak Victor. Baik Pak Victor, saya mau tanya dulu sebelum kami melanjutkan diskusi. Dari kacamata Pak Victor sendiri, baik secara hukum ataupun secara independen, mungkin Pak Victor bisa memberikan sedikit komentar partai-partai politik di Kabupaten TTU ini dalam nanti menggambarkan situasi mereka dari hasil pilkada kemarin untuk pengawalan bupati dan wakil bupati ke depan ini kira-kira seperti apa dari kacamatanya Pak Victor dulu? Ya, terima kasih. Saya melihat di pilkada kali ini dengan komposisi kemarin ada 3 pasangan calon, kemudian ada 3 koalisi besar ya, dan koalisi Golkar PKB sama Gerindra dengan 10 kursi. Iya. Belum mayoritas dan juga belum setengah dari mayoritas, sehingga memang di dalam nanti bagaimana mengawal, karena mereka pasti tugas utamanya adalah bagaimana mensukseskan program-program dari bupati terpilih. Itu artinya koalisi Golkar, PKB sama Gerindra harus dinamis di dalam bentuk sana, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten TTU bisa dieksekusi. Nah, tentunya kalau koalisi besar itu kita berharap bisa menjadi oposisi yang kuat dan positif. Kita belajar dari pengalaman 10 tahun terakhir, di mana dengan komposisi mayoritas DPRD itu pemerintah Kabupaten TTU, pemerintah itu dia dengan leluasa bisa mengeksekusi segala kebijakan. Pun ketika kebijakan itu dianggap oleh publik itu kurang tepat. Dan kita berharap dengan komposisi DPRD yang sekarang seperti ini itu bisa mengawal dan menjembatani komunikasi ini, sehingga kemudian program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten TTU itu bisa dikawal dengan baik dalam 3 fungsi mereka di bidang legislasi, budgeting maupun pengawasan. Karena kita melihat selama ini, terus terang selama hampir 10 tahun ini, kita belum melihat secara maksimal itu peran legislasi dimainkan oleh teman-teman dengan baik. Itu ada selalu melihat memproduksi data, tetapi bagaimana mengawal produk peraturan perundang-undangan baik dan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten itu kita tidak melihat. Harus dipahami bahwa pembangunan di kabupaten itu adalah kelanjutan dari pembangunan secara nasional, sehingga harus melihat juga visi dan misi dari pembangunan nasional dan provinsi. Bagaimana itu sinkron antara pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah. Nah, ini saya lihat peran ini harus dimainkan dengan baik oleh teman-teman yang nanti kita berharap ada oposisi yang cerdas ya, dan koalisi yang lain, yaitu Demokrat, PDIP, kemudian yang koalisi kemarin Nasdem terutama. Nah, dengan komposisi ketua DPRD Nasdem, kemudian ada koalisi PDIP dan Demokrat di sana, saya kira ini akan menjadi dinamis ya, akan lebih bergairah, sehingga kita berharap dengan komposisi ini kemudian akan muncul konsekuensi pembangunan yang dikawal dengan baik, tentunya muaranya untuk kesejahteraan masyarakat itu. Oke, baik Pak Victor, kami akan melanjutkan diskusi. Mungkin Pak Victor bisa memantau diskusinya seperti apa. Kita akan terhubung kembali dengan Pak Victor nanti di sesi berikut lagi ya. Iya. Oke, baik Pak Christo. Dengan apa yang disampaikan Pak Victor tadi, saya mau bertanya sedikit.
soal pengawalan dan anggaran budgeting yang ada di pemerintah kita. Dalam hal ini PAD kita tahun kemarin tuh belum sampai 1 T kalau tidak salah ya. APBD kita. Dengan program-program yang kemarin disampaikan melalui kampanye Pak David dan Pak Yus, Bapak sebagai ketua tim, artinya ada program-program yang menarik, ada program kampanye yang menarik. Dalam hal ini seperti bantuan rumah dan juga pemberian ternak sapi kepada masyarakat. Kalau tidak salah dari hasil kampanye kemarin. Ini dengan APBD kita yang tidak terlalu besar dan juga jangka waktu Pak Eus dan Pak David nanti sebagai bupati dan wakil bupati ke depan. Ini kan nanti 2024 ini akan ada pilkada lagi. Nah, dengan waktu yang ingin singkat dan juga dengan budgeting kita yang tidak terlalu besar, apakah menurut Pak Christo ini akan bisa diselesaikan atau dengan strategi seperti apa untuk bisa menyelesaikan program-program? Baik, terima kasih. Jadi saya masih mengapresiasi satu poin penting yang disampaikan oleh Kakak Victor Wambai soal harus ada penyeimbang. Jadi memang dalam suatu pemerintahan yang baik itu harus ada penyeimbang sehingga fungsi check and balance-nya berjalan dengan baik. Kalau misalnya tidak ada penyeimbang, maka bisa jadi tanda kutip kekuasaan itu bisa diselewengkan. Jadi fungsi kontrol itu penting. Oleh karena itu masing-masing partai politik, fraksi, mari kita berkontribusi. Kalaupun jadi penyeimbang dengan memberikan catatan-catatan kritis yang konstruktif demi pembangunan TPU lebih baik ke depan. Yang berikut saya menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Bung Sisko tadi. Jadi prinsipnya begini, TTU ini, Kabupaten TTU ini kan sesuai dengan hasil penilaian Departemen Dalam Negeri itu kemampuan fiskal rendah. APBD kita untuk tahun 2021 ini 1 triliun 200 lebih. Dari 1 triliun 600 lebih itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutin, gaji pegawai dan lain sebagainya. Untuk belanja modal, barang jasa untuk kepentingan masyarakat itu kurang lebih 400 miliar. Tetapi karena wabah pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka ada edaran dari Menteri Keuangan untuk dilakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sehingga belanja modal untuk masyarakat di tahun 2021 tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, bagaimana kiat-kiat dan upaya-upaya yang dilakukan supaya janji-janji kampanye yang dijanjikan oleh pasangan Bapak Juandi David dan Bapak Isentus Binsasi bisa terrealisasi, maka perlu ada skala-skala prioritas yang perlu dilakukan, fokus-fokus pembangunan yang perlu kita lakukan dengan tenggang waktu kurang lebih setengah tahun ke depan, sehingga ada skala prioritas. Jadi yang kita janjikan itu kan ada 3 hal. Pertama itu pertanian, program pertanian dalam arti luas. Di situ ada perikanan, perkebunan, peternakan, ada program perumahan dan penataan kota. Jadi dari 3 program ini akan diberi daun lebih dalam di dalam RPJMD, dan nanti setiap tahun itu ada Renstra, ada Puap PPAS, ada RAPBD yang akan diberi daun supaya bisa menjawab janji-janji kampanye yang telah disampaikan. Dengan keterbatasan fiskal daerah yang dimiliki oleh Kabupaten TTU, tentunya harus ada upaya-upaya lain. Upaya-upaya lain yaitu dengan mendatangkan sumber-sumber pendanaan baik di provinsi maupun di tingkat pusat. Dengan apa? Dengan cara kita partai politik ini kan memiliki keterwakilan. Di tingkat provinsi kita ada keterwakilan. Di pemerintah provinsi kebetulan wakil gubernur juga adalah kader Partai Golkar. Begitu juga di tingkat nasional, di Senayan maupun di kementerian, 3 partai politik ini memiliki keterwakilan.
Jadi kita akan meminta bantuan-bantuan lewat jaringan yang dimiliki oleh ketiga partai politik ini, Golkar, PKB, dan Gerindra, untuk bisa membantu TTU lewat dana alokasi khusus dan dana-dana bantuan pusat lainnya berupa hibah dan lain sebagainya. Itu yang kita dorong. Di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, ada Pak Iltanul dari PKB, dan di sektor-sektor lain. Begitu juga di beberapa kementerian, Partai Golkar juga ada menteri. Yang tentunya kita lakukan komunikasi intensif lewat jalur yang dimiliki oleh ketiga partai politik ini untuk bisa membantu TTU sehingga janji-janji yang telah dijanjikan bisa kita realisasikan. Jadi poinnya adalah ada titik fokus dalam hal visi misi ini, harus ada 3 fokus utama: pertanian, perumahan, dan tata kota. Dan dari 3 fokus utama itu dibuat skala prioritas sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat TTU dan bisa menjawab visi misi yang telah disampaikan dan janji-janji kampanye itu. Masyarakat menunggu sekarang. Baik. Kita akan lanjut nanti sebentar berkaitan dengan skala prioritas pembangunan yang nanti dirancangkan dalam RPJMD oleh Pak David dan Pak Julius. Yang nanti dijangka ke 2022 ya Pak, karena 2021 masih 2022. 2021 masih anggaran yang lama. Saya ke Pak Dionysius. Baik, kita menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Victor mengenai keseimbangan partai politik dan juga eksekutif. Ini nanti Pak Dionysius yang baru saja dilantik ini bagaimana memikirkan itu untuk nanti ke depan itu bisa ada keseimbangan ini untuk mengawal pemerintahan sampai terrealisasinya janji-janji kampanye Pak David dan Pak Yus. Baik, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi sedikit saya menanggapi apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Victor tadi. Benar memang bahwa dalam kuantitas kita hanya 10 dan kita masih butuh sekitar berapa ya? 10 atau 6 lagi untuk kemudian melebihi setengah tambah 1 dan sebagai upaya yang kita lakukan sementara sudah berjalan bahwa kita komunikasi lintas fraksi itu terus kita lakukan baik secara person, secara kelembagaan juga terus kita lakukan, dan memang kita juga berharap kemudian ada penyimbang. Ada teman-teman yang ada di 2 kelompok kemarin itu harusnya ada yang kemudian harus konsisten untuk kemudian mengontrol pemerintahan. Karena tentunya pasti di legislatif ada yang oposisi, ada yang... Ya, setuju. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk kemudian mereka selalu memberikan input, kritik, saran terhadap pemerintah. Kita akan selalu terbuka dan itu catatan yang baik untuk kemudian itu yang baik. Baik, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dengan pihak yang partai pemerintahan yang lama, dalam hal ini seperti Nasdem misalkan? Mereka adalah partai pemerintahan yang lama. Apakah sudah ada komunikasi untuk nanti menjawab apa yang disampaikan tadi Pak Victor bahwa harus ada keseimbangan? Baik, untuk menjawab semua keraguan yang tadi sudah disampaikan, saya sangka bahwa sudah kita lakukan secara person, tidak hanya partai yang kemarin menduduki di pemerintahan, tetapi lintas fraksi sudah kita lakukan. Tetapi minta maaf saya tidak bisa langsung sampaikan secara terbuka di sini. Tetap menjaga etika komunikasi, etika organisasi berpartai politik. Nanti ada saatnya untuk kemudian kita menyampaikan siapa-siapa saja yang nanti akan ikut bergabung dengan koalisi. Tapi intinya sejauh ini sudah ada komunikasi untuk bisa ada keseimbangan. Komunikasi sudah jalan dan saya sangka sudah melebihi target yang diinginkan untuk selesai. Oke, baik. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.